وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali kajian kita di Syarah Masail Jahiliyah di masalah yang ke-7. Kemarin sudah kita singgung terkait dengan permasalahan jahiliyah di mana mereka berdalil bahwasanya ahlul quwwah, orang yang kuat itu adalah yang benar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan kepada kita dalam banyak ayatnya. Bagaimana juga nanti di berikutnya yang ke-8-nya adalah bahwa orang yang lemah itu adalah orang yang tidak ada hak bagi mereka dan tidak ada kebenaran bagi mereka. Ini adalah prinsip jahiliyah. Yang kuat itulah yang dianggap benar dan yang kuat itulah yang menang. Maka dikatakan qala listidlalu biqaumin utu quwa fil afham wal a'mal. Mereka berdalil dengan satu kaum yang mereka diberikan kekuatan dengan pemahamannya atau juga dengan amaliyahnya, juga dalam kekuasaannya, juga dalam harta dan kedudukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas atau membantah dari keyakinan mereka seperti ini dengan firman-Nya di surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fima immakkannakum fih. Walaqad makkannakum, dan sungguh kami telah mendudukkan kalian. Fima immakkannakum fih, dengan apa yang kami telah mendudukkan kalian padanya. Nah, ini artinya kedudukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga bahwa kekuatan yang ada pada mereka pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di surat Al-Baqarah ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi." Wa kanu min qablu, dan mereka orang kafir ini, orang jahiliyah ini, sebelumnya yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka minta dibuka terhadap orang-orang kafir. Namun setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi, mereka pun mengkufurinya. Istilahnya dengan sekarang yatamaskan qabla an yatamakkan. Yatamaskan, menampakkan seakan-akan itu butuh. Tapi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian selebihnya ditendang, disinggirkan. Ini adalah prinsip jahiliyah seperti itu. Maka ini satu kesalahan ya. Ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ketika tidak sesuai dengan keinginannya, maka ditendangnya, dibuangnya, dan tidak dianggap sama sekali. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-146, ini Allah mengisahkan tentang keadaan orang-orang ahlul kitab yang mereka dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengerti tentang Rasulullah seperti mengerti tentang anak-anak mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya mereka seperti itu adalah ala ilm. Maka ini, namun demikian, inilah orang-orang jahiliyah yang tentunya kita dengan memahami yang seperti ini, menjaga diri kita dari mensifati seperti sifat-sifat orang-orang jahiliyah, di mana termasuk dari masalah mereka ini adalah mereka berdalil bahwa orang-orang yang kuat dari manusia, seperti mereka ini minta tolong kepada orang-orang kafir, ini yang dianggap itu mereka kuat. Maka mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang kuat dari manusia dan juga orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dikatakan sebagai ilmuwan, bahwasanya mereka itu adalah al-haq. Mereka itu adalah kebenaran.
Atau kebenaran itu diukur dengan hal-hal yang seperti itu. Maka inilah dhabit atau kaidah dalam mereka mengenal kepada kebenaran. Mereka memandang kebenaran itu kepada manusia. Maka apa yang ada pada orang-orang memiliki kekuatan, memiliki harta yang banyak, memiliki kesejahteraan yang berlebih, memiliki kedudukan, maka mereka menganggapnya itu adalah suatu kebenaran atau minimalnya diperhitungkan, ya. Namun sebaliknya, kalau itu adalah dari orang-orang yang lemah, du'afa, fuqara, masakin, sama sekali, meskipun kebenaran datang dari mereka tidak dianggap. Itu adalah merupakan satu kebatilan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, keadaan orang-orang ahlul jahiliyah. Dan melihat yang seperti ini ternyata juga masih banyak di sana sini orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Maka dhabit ini, ketetapan seperti ini atau kaidah-kaidah seperti ini adalah kaidah yang batil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang umat-umat yang telah lalu dari orang-orang kafir, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kuat. Kisahnya kaum 'Ad, kaum Tsamud, mereka orang-orang kuat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan pada mereka. Orang-orang Bani Israel ini juga orang-orang kuat. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Kaum 'Ad ini dengan kekuatan yang ada pada mereka, yang mereka diberikan kelebihan dengan kemampuan teknologinya pada saat itu. Demikian pula kaum Tsamud, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki keilmuan, mereka memiliki tarwah yang luas, yang banyak, yakni harta, benda yang banyak. Di berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan mereka. Mereka juga orang-orang yang tersohor, orang-orang yang punya kedudukan, para bangsawan, ya. Mereka punya kecerdasan, memiliki pemahaman, namun semuanya itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sebagaimana dalam sejarah ahlul batil dari orang-orang Yahudi, Allah berikan kelebihan pada mereka. Namun demikian sampai hari ini pun tetap itu semuanya tidak memberikan manfaat kepada mereka. Bahkan mereka adalah ahlul batil. Mereka adalah orang-orang yang di atas kebatilan. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka di banyak ayatnya. Maka seperti di surat Maryam ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat." Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang gamblang, dengan bukti-bukti yang nyata. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang mukmin yang lemah ini, ayyul fariqaini khairun? Ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nabiyya. Siapakah di antara dua kelompok yang paling baik kedudukannya? Wa ahsanu nabiyya, dan paling bagus tempat duduknya atau majelisnya. Ini mereka, ini orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mencemooh orang-orang mukminin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para du'afa, fuqara, masakin ini, ya. Sementara mereka membanggakan dengan orang-orang Quraisy, dengan majelis mereka di Darun Nadwa, ya, yang dibanggakan, ya, dan kedudukan mereka yang seakan itu adalah di hadapan manusia adalah paling. Namun demikian semuanya itu tidak berikan manfaat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah kepada mereka ini, orang-orang yang berdalil, berhujjah dengan kekuatan itu adalah merupakan kebenaran. Kedudukan itu adalah untuk mengukur kebenaran. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-74, Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athata wa riyah. Betapa banyak kami telah binasakan orang-orang sebelum mereka. Dari kurun-kurun waktu yang sebelumnya. Hum ahsanu athata wa riyah. Mereka adalah orang-orang yang paling bagus perabotannya, paling bagus
kedudukannya, hartanya. Namun Allah Subhanahu wa taala ternyata juga membinasakan mereka karena semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Surah Fatir ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala juga membantah dan sekaligus menuntut kepada manusia yang masih berdalil seperti ini untuk membelalakkan mata mereka, untuk membuka mata mereka bagaimana akibat dari umat-umat sebelum mereka ini. Awalam yasiru fil ardh, tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini kemudian melihat bagaimana akibat orang-orang dari sebelum mereka, yang mereka itu kanu asyadda minhum quwwah, mereka lebih kuat dari mereka ini. Jadi orang-orang sebelumnya itu jauh lebih kuat dari yang datang berikutnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah liyu'jizahu min syai', tidak ada sesuatu yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lemah bagi Allah Subhanahu wa taala di langit ataupun di bumi. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maha tahu dengan kesombongan hamba-hambanya. Maha tahu dengan orang-orang yang menentang seperti ini. Qadira, dan Allah Maha kuasa untuk membinasakan mereka. Diakhiri dengan dua asmaul husna yang tentunya sangat sesuai sekali. Alim. Artinya apa yang diperbuat oleh mereka seperti itu, menjadikan kebenaran itu diukur dengan banyaknya orang, dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan jah, kebangsawanan dan semisalnya, ketampanan, kecantikan dan yang lainnya. Dari apa yang dianggap itu adalah yang di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha kuasa untuk menghancurkan yang seperti itu. Sekali lagi itu semuanya adalah hiasan dunia saja. Itu adalah dunia, namanya dunia itu adalah zinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah. Kehidupan dunia itu tiada lain adalah main-main, melalaikan dan hiasan. Namanya hiasan itu bukan aslinya. Namanya make up itu bukan aslinya. Kena air sedikit itu sudah luntur. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat ringan untuk membinasakan yang seperti itu. Kekuatan, keilmuan, semuanya dalam merupakan hiasan. Yang kita tidak boleh tertipu dengan hiasan itu. Aslinya kita adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kita untuk bertauhid, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan apa yang ada di muka bumi ini yang merupakan hiasan ini. Kemudian di surat Qaf juga di ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala juga membantah mereka. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Kata Allah, betapa banyak telah kami binasakan orang-orang sebelum mereka ini dari kurun-kurun waktu yang sebelumnya. Padahal mereka asyaddu minhum batsha. Mereka orang-orang yang sangat ganas, ya, sangat kuat. Mereka sangat, ini dikatakan sangat batsha. Kuatannya sangat. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membinasakan mereka ini. Ini satu hal yang sangat ringan sekali. Karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Dan apa yang kita agung-agungkan? Maka hendaknya kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-An'am ayat yang ke-6 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh ma lam numakkil lakum." Tidakkah mereka lihat? Kam ahlakna min qablihim, betapa banyak telah kami hancurkan, telah kami binasakan orang-orang dari sebelum mereka. Dari masa-masa sebelumnya yang telah kami beri kedudukan kepada mereka di muka bumi ini, malam numakkil lakum, dari kedudukan yang tidak kami berikan pada kalian. Artinya kedudukan yang lebih tinggi, ya, yang tidak kami berikan pada kalian.
Warsalna sama alaihim midrara, kami turunkan kepada mereka hujan. Wa ja'alna anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Namun demikian, ya, kesejahteraan, melimpahnya harta pada mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka. Fa ahlaknahum bidunubihim, kita lihat sini. Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Maka ini siksaan Allah Subhanahu wa taala tiada lain, hukuman Allah Subhanahu wa taala turun karena sebab dosa yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Maka kalau terjadi apa yang terjadi pada kita, bukan barangkali lagi, itu adalah merupakan suatu peringatan dari Allah kepada kita kalau masih ada sana sini yang kurang baik pada kita dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang jadi koreksi bagi kita agar kita jangan putus asa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kesulitan, menguji dengan berbagai, bahasanya itu semuanya terjadi atau kemudian mungkin dengan berbagai musibah menimpa kepada kita, jatuh, tabrakan atau apa saja. Boleh jadi itu adalah, atau mungkin kemudian menjadikan kita itu sakit, ya, menjadikan kita itu sengsara, misalnya, itu semuanya adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharuskan untuk kita segera sadar dan kembali pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya itu adalah, mudah-mudahan yang seperti itu merupakan kafarat. Merupakan kafarat penebus dosa bagi kita. Ini jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meminta, menuntut kepada kita untuk melihat. Tidakkah mereka melihat betapa banyak telah kami binasakan dari orang-orang sebelum mereka, yang mereka kami berikan kedudukan yang tidak kami berikan kepada kalian. Diturunkan hujan, kesejahteraan, diberikan air yang mengalir di bawah mereka. Namun demikian, fa ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Nah, setelah itu kami tumbuhkan, kami munculkan, kami ganti dari sudah mereka qarnan akharin, umat yang lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kalau kita maksiat, kalau kita berbuat kemungkaran, Allah Maha Kuasa untuk menyingkirkan kita dan mengganti kepada orang yang mau beribadah, mau bertaubat, mau kembali, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Maka ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi perhatian bagi kita dengan apa-apa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang memberatkan punggung kita. Ketika kita mungkin mendengar panggilan-panggilan Allah terasa berat, itu tiada lain adalah karena dosa yang terpikul dalam punggung kita itu berat. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering naik turun, pasang surut. Ya. Ini ketika datang, ketika mendengar panggilan azan, kok terasa berat sekali untuk bangun. Ketika saatnya kita menunaikan kewajiban, kok terasa berat kita lakukan. Maka seperti ini adalah tiada lain adalah karena beban dosa yang ada di punggung kita, itu yang memberatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mau bersedekah, mau berinfak, kok terasa berat sekali, kenapa? Maka itu tiada lain adalah dosa. Alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu memberatkan punggung kita. Yang dengan itu kemudian menyempitkan hati kita, nasallallahu alaihi afiyah. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, bahwa dari sini yang namanya kekuatan, ya, kepahaman, keilmuan, ataupun ya apa yang dikatakan itu sesuatu yang lebih di muka bumi ini, atau yang super di muka bumi ini, sekali lagi itu tidak ada apa-apanya. Bukan sebagai tolok ukur untuk kemudian mengukur itu adalah satu kebenaran, ya, satu hal yang baik, itu diukur dengan hal-hal yang seperti itu. Maka ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya menjadikan atau mengukur kekuatan dengan harta, dengan kedudukan, dengan prestis, ini sama sekali bahwasanya ini adalah merupakan prinsip dan kaidah yang
dipakai oleh orang-orang ahlul dhalal, orang-orang sesat, orang-orang yang batil dari ahlul jahiliyah. Karena kekuatan-kekuatan ini semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, harta ataupun apa saja tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Dan ini sudah banyak dari kaum-kaum sebelum kita, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Saba. Kaum Saba yang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Allah kisahkan di surat Saba, ya. Bagaimana makmurnya mereka. Makmurnya mereka diberikan kemakmuran yang sangat luar biasa. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang subur, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak sabar. Kemudian kufur dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fa kafarat bi an'amillah. Maka mereka kufur dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka fa adzaqaha Allah libasal ju'. Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka dari kelaparan. Yang tadinya perjalanan yang jauh pun terasa dekat, karena sejuk, karena tidak ada kepenatan. Dan juga diriwayatkan buah-buahan, ya. Itu Masya Allah sangat luar biasa, di kanan kiri jalan seseorang berjalan, bahkan seseorang masuk kebunnya dengan keranjang yang ada di atasnya, keluar itu sudah penuh berjatuhan tanpa kerepotan. Ini riwayat dari kerajaan Saba ketika itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran. Namun kemudian mereka kufur, mereka tidak sabar dengan kenikmatan itu. Kata mereka, kalau bahasa sekarang, kurang tantangan, ya. Tidak ada tantangan. Maka kemudian mereka menyengsarakan diri mereka dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan itu dijauhkan dan seterusnya. Maka mereka kufur dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka jebol, ya, Saddu Ma'rib ketika itu, ya, bendungan Ma'rib, kemudian banjir pun melanda di mana-mana, dan kemudian akhirnya negeri itu menjadi negeri yang kering, kerontang dan gersang dengan sebab kufurnya mereka ini. Fa'adzaqahu Allah libasal ju'. Maka rahimani wa rahimakumullah, ini ternyata kekuatan itu tidak memberikan manfaat. Fir'aun, Qarun dengan hartanya yang berlimpah itu pun juga sama sekali tidak memberikan manfaat di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa yang diberikan kepada orang-orang kafir dari bergelimangnya mereka dengan dunia, glamor, dan Masya Allah, ya, yang sering kita dengar, kita baca, dalam seminggu gajinya sekian miliar. Semiliar saja seberapa, ya? Ini sekian miliar seminggu per minggunya. Ini semuanya adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensegerakan kebaikan bagi mereka di dunia. Mereka juga punya kebaikan, orang-orang kafir punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala segerakan balas kebaikan mereka di dunia itu. Maka kebaikan mereka itu disegerakan di dunia. Kita lihat dengan gelimangnya mereka berlibur, dan nampaknya adalah satu dengan tarafuh, ya, sesuatu yang sangat Masya Allah. Sekali lagi itu semua adalah istidraj, ya. Ngelulu. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kenikmatan dunia supaya nanti ketika ajal tiba tidak ada tersisa bagi mereka kecuali kekufuran. Nah, tinggal kemudian siksaan menghadang kepada mereka, dan kehidupan yang menyengsarakan itu siap menghadang kepada mereka ini. Ya. Maka ini semuanya adalah istidraj, dan Allah Subhanahu sebagaimana Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Dan tatkala mereka lalai dari apa yang mereka telah diingatkan dengannya. Khitab ini sebenarnya kisah kepada orang-orang ahli kitab. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka lalai, tidak ingat kembali dengan apa yang mereka diingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'.
Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu-pintu kedudukan, dimudahkan untuk sampai naik ke puncak tahta yang diinginkannya. Ya. Glamor, harta dibukakan semua. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini orang kufur. Maka lihat orang kafir, seperti itu keadaannya. Dibukakan pintu-pintu dunianya, kedudukannya, kemudian hartanya, dan apa saja dari glamornya dunia. Ini Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu dari segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sedang senang-senangnya, bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka ini. Dari pintu-pintu dunia, tahta, kedudukan, wanita dan seterusnya, bergelima dengan itu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kami cabut dengan secara tiba-tiba. Mereka pun kaget. Tersentak, kaget. Maka ini fanafidin rahimani wa rahimakum, itu yang namanya mati, ya. Yang namanya kematian, sesuatu yang kita tidak tahu kapan akan datangnya. Dan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh jadi yang namanya mati itu, maka ini yang menjadi zikru menjadi diingat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Seseorang menjadi tidak enak makan, ya, menjadikan tidak enak untuk menikmati kenikmatan itu. Dengan apa? Ingat mati. Banyak ingat mati. Dengan mengingat mati ini menjadikan kita itu terkendali. Jadi kemudian kita terbawa dengan hawa nafsu dan hasrat yang berlebihan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini Rasulullah mengingat kepada kita. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yani al-maut. Perbanyaklah sekalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Yani al-maut. Bagaimana mengingat mati itu? Yang pertama dengan meyakini kalau mati itu datang dengan kematian itu datang dengan tiba-tiba, mendadak, tanpa kula nuwun, ya, tanpa permisi dulu dan tanpa ada muqaddimah. Seseorang boleh jadi lagi makan, tiba-tiba diambil oleh Allah. Seorang boleh jadi lagi duduk-duduk bersantai, ya, di rumahnya, tiba-tiba diambil. Seseorang boleh jadi lagi tidur, bahkan kemudian bablas. Seseorang boleh jadi baru saja naik peringkat, naik pangkatnya, belum menikmatinya sudah diambil oleh Allah. Seorang boleh jadi baru buat rumah yang baru, bagus, masya Allah, belum menikmatinya, baru melihat tok, ya. Ternyata maut mendatanginya. Dan maut ini tidak kompromi, ya. Bahkan baru saja pesan makanan. Lu tadi juga baru pesan makanan kok. Sampai yang dipesan itu udah, masa iya sih? Nggak percaya. Padahal baru pesan makanan. Ini ya. Baru saja. Boleh jadi baru saja memandikan anaknya, maka kemudian malah dimandikan. Ini. Maka ini yang namanya maut, datang dengan tiba-tiba tanpa disadari. Yang hendaknya kita senantiasa siap sedia. Ini dalam kita mengingat mati. Kemudian yang kedua, dalam mengingat mati ini kita ingat tentang dahsyatnya sakaratul maut. Ini. Dan itu banyak kita lihat. Sering kita lihat bagaimana orang sakarat. Dan itu sesuatu yang pasti dialami oleh setiap manusia, setiap yang bernyawa. Rasulullah mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sekarat. Namanya orang sekarat itu sesuatu yang berat. Sampai Rasulullah SAW sendiri pun juga merasakan beratnya. Fatimah radhiyallahu ta'ala, putrinya ini melihat Rasulullah di saat sakarat, menangis karena beratnya. Demikian pula Rasulullah SAW ketika melihat anaknya Ibrahim dari istri dari Maria Al-Qibtiyah yang menikah masih anak-anak. Ini saja melihat ketika mulai tersengal-sengal, Rasulullah menitikkan air matanya.
Terenyuh, terharu, sedih. Dan ini juga dialami oleh Rasulullah SAW. Dan semua manusia akan merasakannya. Dan Rasulullah ketika itu melihat anaknya menangis, mengatakan tidak ada rasa sakit setelah ini. Tidak akan ada rasa sakit setelah ini. Dan Rasulullah kemudian membisikkan kepada Fatimah, kalau engkaulah yang pertama kami menyusul, maka kemudian Fatimah bisa tersenyum. Setelah tadinya menangis. Jadi dikatakan bahasanya tidak ada rasa sakit sudah itu. Menunjukkan ini sakit juga dirasakan oleh Rasulullah ketika sakarat. Ini dahsyatnya sakaratul maut. Dan itu bisa kita lihat. Terkadang sering kita saksikan orang yang separuh badan ke sana sudah dingin. Nah, kemudian dari separuh ke atas tersengal-sengal. Dan itu tidak 1-2 saat. Sampai berhari-hari ada yang seperti itu. Sakarat sampai berhari-hari. Maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus senantiasa kita mengingat bagaimana beratnya sakarat. Dan orang-orang kafir akan lebih dahsyat lagi ketika tiba ajalnya, maka kemudian kumpul malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di sekelilingnya dengan wajah-wajah mereka yang hitam, ya, yang mengerikan. Dan kemudian malakul maut duduk di sebelah kepalanya dan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang kotor. Jadi panggil dengan panggilan yang yang mengerikan seperti ini, panggilan yang kotor seperti ini, maka kemudian roh pun tidak mau. Rohnya akhirnya kemudian menyebar, fatafarraqa fi jasadih, menyebar di seluruh tubuhnya, tidak mau keluar. Maka kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala memukulnya, dribuna wujuhahum wa adwarahum, dipukul pantat dan wajah-wajah mereka dengan keras. Ayo keluar. Ini dipaksa. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Nas'alullah salaman afiyah. Ini kedua, beratnya sakaratul maut. Kemudian yang ketiga yang harus kita ingat dalam mengingat kematian itu adalah bagaimana akhir kesudahan kita. Kita tidak tahu akhir kesudahan kita. Mungkin saat ini seperti ini, boleh jadi akhir kesudahan kita. Supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak takabur dengan apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan. Karena al-amalu bil khawatim, amal itu adalah tergantung bagaimana akhir kesudahannya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Ini yang kita minta kepada Allah. Dan para ulama ketika membahas hadis ini sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, mereka tidak bisa tidur. Bahas hadisnya Ibnu Mas'ud itu tentang masalah takdir. Mereka mengatakan, kami tidak tahu bagaimana akhir kesudahan kami. Apakah akhir kesudahan kami atau bagaimana takdir pertamanya dahulu kayak apa? Ini yang mereka sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan itu orang-orang besar. Dari banyak riwayat dari para salafus salih, dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang lainnya, Utsman bin Affan bahkan sampai pingsan. Riwayat dari sahabat Utsman ini mengingat seperti itu, melihat orang dipanggul, ya, digotong orang jenazah, ini sampai pingsan. Ini sahabat Utsman radhiyallahu taala. Ini yang ketiga yang harus kita ingat dalam kita mengingat kematian. Kemudian yang keempatnya adalah membayangkan bagaimana malam pertama di kuburan. Akankah lebih baik dari malam pengantinnya yang menjadikan kuburnya itu merupakan raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman surga, atau bahkan sebaliknya? Karena kubur itu merupakan penentuan, ya.
untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya. Kalau di situ bahagia, maka kebahagiaannya akan didapatkan untuk selanjutnya. Namun kalau kesengsaraan, nasallallahu salaman afiyah na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ini kesengsaraan yang kekal abadi. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat seperti itu, yang namanya kekuatan, yang namanya ilmu, yang namanya harta, kedudukan sama sekali tidak ada nilainya. Maka dengan melihat yang seperti ini, menjadikan ilmu, menjadikan harta, menjadikan dunia, kedudukan adalah sebagai ladang untuk kita berbenah diri, berbekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan semuanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu akan senantiasa kita perhatian dengan kewajiban. Kewajiban kepada anak istri, kewajiban terhadap orang tua, dan terlebih lagi khususnya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, untuk ittiba, untuk mau mengikuti pada sunnah-sunnahnya, kewajiban kepada dalam kita mencari maisha, mencari penghidupan, semuanya di jalannya sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya itu menjadi amalan-amalan yang saleh. Senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tidak kemudian malah ujub, ya. Tidak kemudian malah menyombongkan diri dan tidak mau berdoa. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya doa itu ibadah. Doa kita minta kekayaan, doa kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalamnya nilai ibadah. Dan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ikhlas. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Dan dengan seperti ini menjadikan apa yang ada di hadapan kita dari dunia itu tidak bisa sebagai tolak ukur, ya. Suatu kebenaran atau tolak ukur suatu kekuatan ini. Maka ini kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jelas. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Nah, maka ini ingat, kalau lalai dari tuntunan, Allah akan bukakan. Tapi ketika mengikuti sunnah, maka ini kadang-kadang jadi ujian, ya. Jadi ujian. Orang ketika taat dengan sunnah, cari kerjaan aja susah sekali, ya. Mencari kerjaan ini syaratnya harus begini, di sana syaratnya harus begini, di syaratnya sana berbagai persyaratan yang harus melanggar kepada syariat. Kamu mau kerja sini boleh. Ini. Tapi di antara syaratnya Jumatan misalkan, sholat 5 waktu misalkan, dan seterusnya dari berbagai hal. Yang persyaratan-persyaratan adalah pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ memang glamor sekali, artinya mughri, jadi menarik sekali, dengan gaji yang besar, dengan kesejahteraan yang masya Allah, yang kita lihat pegawainya masya Allah. Seperti itu. Namun ketika mengikuti sunnah kok terasa berat sekali, ya. Sana sini. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, falamma nasu ma dzukir, maka kalau menginginkan seperti itu, ya sudah tinggalkan salat, ya, tinggalkan. Ini akan dibukakan pintu-pintu seperti itu. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengancam, kalau tatkala mereka sedang menikmatinya, hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sedang senang menikmati dari apa yang mereka dapatkan, dari gaji yang besar, ya, dari kedudukan, dari mereka diperhitungkan dan seterusnya, akhadnahum baghtatan, kami cabut dengan tiba-tiba. Nah, kita khawatir sekali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti itu, sedang dalam pelanggaran, sedang tidak dalam ketaatan, sedang dalam kemungkaran. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini sudah tidak ada kesempatan lagi. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Maka sudah putus harapan ini orang-orang yang zalim ini, orang-orang melampaui batas ini. Nah, dan mereka merengek-rengek minta kepada Allah, tunggu barang sesaat saja. Barang sesaat saja. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk kami bisa beramal, untuk kami bisa berbuat tidak seperti yang dulu pernah kami buat, sudah kami tidak akan ulang-ulangi lagi.
diberikan waktu sesaat untuk bertaubat, namun pintu sudah tertutup, nyawa sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat sudah tertutup. Dan ini seperti Fir'aun, ketika sudah tercekik, nyawa sudah di tenggorokan, tenggelam, apa katanya? Amantu bima amana bihi Banu Israil. Aku beriman seperti yang diimani oleh orang-orang Bani Israil. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, Allahu adzina lakum. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengancam. Sekarang baru. Al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu baru ngomong seperti itu, wa qad asaita qablu. Dan kamu telah maksiat sebelumnya. Ini sekarang kamu baru mengatakan seperti itu. Al-ana. Al-ana. Apakah sekarang kamu baru sadar? Ketika nyawa sudah tercekik, ini sudah dikeluarkan. Maka ini gimana melakukan Allah Subhanahu wa taala ini. Faquti adabul qaumil ladzina zalamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Nikmat kita bisa menjalankan ketaatan meskipun dengan rezeki yang seadanya, namun nikmat. Maka sekali lagi kenikmatan paling nikmat adalah ketika kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah Subhanahu wa taala banyak ayat. Qala fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Di surat Al-Qalam di ayat yang ke-44 dan 45 Allah mengatakan fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Maka tunggu. Perhatikan. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, siapakah orang yang mendustakan kebenaran ini? Berita ini, siapakah mendustakan berita ini? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ngelulu mereka. Kami akan biarkan mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka tidak tahu. Kalau mereka itu dilulu, kalau mereka itu dibiarkan dalam kesesatan. Wa umli lahum inna kaydi matin. Maka tunggu, dipenuhi kepada mereka inna kaydi matin, sungguhnya kaidku, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tipu dayaku adalah kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah kuat. Balasan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat kuat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang mereka meyakini kalau yang seperti ini dianggapnya adalah suatu kebenaran. Mengukur kebenaran dengan kekuatan yang ada pada mereka. Karena supaya kita itu jangan menyombongkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semuanya itu adalah karunia dari Allah. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada mereka, orang-orang yang lalai dari peringatan-peringatan ini, diberikan sarwah hailah, diberikan dunia, harta benda yang melimpah, dan juga memberikan kedudukan mereka di dunia, menjadi bangsawan, orang kaya yang masyhur, juga memberikan kekuasaan, berikan kekuasaan, kemudian dan juga memberikan kepada mereka berbagai kemungkinan dari berbagai produk-produk yang baru yang mereka bisa buat, dan juga berbagai hal-hal yang bisa mereka jadikan dari penemuan-penemuan yang baru, mukhtara'at atau sina'at, hal-hal temuan-temuan yang baru, atau juga produk-produk yang baru. Seperti itu yang kita lihat pada masa kita sekarang ini pada orang-orang kafir, ya. Kita dengar, kita baca, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan. Bisa ini, temuan ini, bisa memeriksa ini, bisa sesuatu yang mengagumkan. Seakan itu adalah mengagumkan. Namun sekali lagi, ini bukan sebagai tolok ukur suatu kebenaran. Kedisiplinan mereka, dan Masya Allah, ya.
Sekali lagi, la yadullu anna ma hum alaihi haq. Ini tidak menunjukkan bahwasanya apa yang ada pada mereka itu adalah satu kebenaran. Dan juga tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang ada pada mereka ini. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan kepada mereka, bukan berarti Allah itu ridha kepada mereka. Namun ini adalah min babil istidraj. Permasalahannya adalah masalah istidraj. Ngelulu Allah biarkan. Dan Allah imlakkan, yakni Allah biarkan mereka agar semakin bertambah dosa-dosa yang mereka lakukan. Agar semakin tambah mereka bergelimang dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Dan orang-orang ahlul jahiliyah inilah orang-orang yang berdalil dengan seperti ini. Maka yang berdalil dengan seperti ini adalah orang-orang ahlul jahiliyah yang mesti kita harus menghindarinya. Adapun ahlul basirah, orang-orang yang memiliki basirah dengan keilmuan yang dan keyakinan yang didasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka mereka akan memandang dengan apa yang Allah telah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Mereka juga akan melihat dengan apa yang ada pada mereka. Jika itu adalah satu kebenaran, maka mereka akan menerimanya, meskipun itu datang dari orang-orang fakir, meskipun itu datang dari orang-orang yang kelas bawah, kasta bawah, meskipun tidak datang dari orang-orang yang lemah. Dan kalau itu ternyata kebatilan, maka akan ditolaknya, meskipun itu datang dari seorang pimpinan dan orang yang kaya, orang punya kedudukan, maka kebatilan akan ditolaknya. Dan al-haq wa haqqu yutaba. Dan al-haq, kebenaran itu adalah yang lebih berhak untuk diikutinya. Ini orang yang punya basirah. Orang yang punya basirah. Maka kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan basirah dalam hatinya, maka akan memandang kebenaran dan kebatilan itu adalah sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ayat-ayat seperti ini pun juga sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam bab ini. Allah mengatakan walaqad makannakum fiha fima immakannakum fi. Dan sungguh kami telah mendudukkan mereka dengan apa yang kami telah mendudukkan kalian padanya. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Kami jadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum wal absaruhum wal afidatuhum. Ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun dari pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan hati mereka. Nasallallahu salaman afiyah. Dan juga apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surat Al-Fajr, misalkan di banyak ayat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian lihat apa yang Allah telah lakukan kepada kaum Ad? Iram dzatal imad. Kaum Iram, kaum Iram yang zatil imad, memiliki bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ini sudah ada sebelumnya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada, belum pernah tercipta yang seperti itu di negeri-negeri itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil juga. Jika kalian lihat bagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap ashabul fil. Orang-orang yang pasukan-pasukan yang gagah dengan kendaraan bergajah ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala binasakan hanya dengan kerikil saja ini. Ini satu hal yang sama sekali tidak bisa untuk kemudian mengukur satu kebenaran.
Maka ini kaum Ad dari kabilah Iram, ya, dari kaum Iram. Negeri mereka yang mereka tinggal ternyata juga sama sekali tidak bisa berikan manfaat. Hanya dalam sesaat saja, dengan suara saja sekali mereka sudah menjadi bangkai. Ya. Dengan sekali teriak itu sudah sayhatan wahidah. Fakanu kahashimil mukhtatif. Dengan satu hentakan saja, dengan satu suara saja, itu sudah menjadi bangkai yang berkelimpangan. Ini khalafiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka ini kaum Iram. Jadi dikatakan oleh Allah Zatul Imad. Zatul Imad yang punya bangunan-bangunan yang kokoh menjulang. Demikian pula kaum Samud, wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Dan kaum Samud alladzina jabu as-sakhr, yang mereka menembus gunung. Gunung-gunung mereka pahat ketika itu. Ya. Jadikan rumah-rumah mereka, istana-istana mereka di gunung-gunung itu. Mereka pahat. Maka dijadikan tempat tinggal mereka. Dan ini masih ada sampai sekarang. Kaum Samud ini. Kalau dari Madinah itu tarik ke Tabuk, arah ke Tabuk. Ini masih ada gunung itu. Gunung batu yang mereka pahat. Menjadikan rumah-rumah mereka. Ke arah Syam, ya. Ke arah Syam ini masih ada. Maka kalau jalan, kalau dari Syam ke, biasanya orang-orang Syam yang suka pergi haji dengan jalan darat, ya, jalan pakai kendaraan, pakai mobil, ya, melewati daerah ini. Dan ketika melewati daerah ini adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk lari cepat, cepat-cepat menghindar dari daerah seperti bagaimana dulu ketika Rasulullah juga perang Tabuk, karena melewati daerah ini juga. Daerahnya kaum Samud, yang merupakan daerah orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala di surat Qasas, di ayat yang ke-50 mengisahkan, fatilka masakinuhum. Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat-tempat tinggal mereka. Yang ditempati oleh mereka ini. Dan juga di surat An-Naml, fatilka buyutuhum khawiyah bima zalamu, maka itulah rumah-rumah mereka khawiyah, luluh lantak, ya, bima zalamu, dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan ini. Kaum Ad itu dengan angin, ya, berturut-turut. Kemudian kaum Samud ini dengan suara, dengan halilintar, ya, yang dahsyat, kemudian membinasakan mereka. Ini jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang-orang yang Allah Subhanahu berikan kepada mereka kekuatan yang besar. Namun mereka kufur, dan mereka ketika datang kepada mereka kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan nabi-nabi mereka, mereka pun tidak mengakuinya. Mereka lebih membanggakan dengan sarwah, dengan harta yang ada pada mereka, dan juga dengan apa yang mereka miliki, dan kemudian mereka takabur dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan tetap dalam kesyirikan mereka dan dalam pembangkangan mereka, dan tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Karena maghrur, tertipu dengan harta mereka, dengan kedudukan mereka ini, dengan kekuatan yang ada pada mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka ini. Kaum Ad, kaum Samud. Maka Allah mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan itu, man asyaddu minna quwwah. Adakah orang yang lebih kuat daripada kami? Kesombongan mereka muncul. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka itu asyaddu minhum quwwah, adalah lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya dari mereka ini. Namun seperti ini tidak mereka sadari. Makanya para fitin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi mengukur kebenaran itu bukan dengan harta, dengan kekuatan apapun, kekuatan harta, kekuatan kedudukan, atau kekuatan dunia ini. Namun kebenaran itu adalah diukur dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
Maka ini mudah-mudahan menjadikan koreksi bagi kita untuk jangan kita bersikap seperti sikap-sikapnya ahlul jahiliyah ini. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan mengingatkan pada kita semuanya untuk kita senantiasa terkendali dalam kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup ini adalah semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari berbagai hal-hal yang akan menyebabkan kepada kemurkaan dan kesesatan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan dari hal-hal yang akan menyebabkan kepada kesesatan, diberikan hidayah, dibimbing untuk kita senantiasa istiqamah di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.